Dan inilah bagian belakang dari Istana Garuda. Inilah jalan akses menuju jembatan kaca IKN. Di dekat glamping ini akan dibangun taman safari, salon kafe di sekitar kawasan glamping IKN. Masyarakat mengantri di jembatan kaca IKN. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai potensi wisata yang ada di ibu kota Nusantara saat ini, di mana saat ini ada satu wisata yang terkenal di IKN, yaitu Jembatan Kaca yang berada di kawasan glamping IKN. Kawasan glamping itu merupakan tempat Presiden ke-7 Bapak Jokowi menginap pertama kali di IKN. Dan glamping itu artinya adalah glamorous camping. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan akses menuju ke jembatan kaca IKN yang letaknya berada di belakang Istana Garuda, naik ke atas perbukitan. Dan di dekat jembatan kaca IKN itu ada glamping. Kemudian ada rencana pembangunan taman safari seluas 200 hektar di dekat kawasan glamping tersebut. Dan dari jembatan kaca itu juga dekat dengan miniatur hutan hujan tropis. Kemudian kalau kita lurus lagi itu terdapat helipad, dan lurus lagi juga terdapat air terjun Tembinus yang merupakan air terjun yang ada di kawasan IKN. Jadi memang luar biasa potensi wisata yang begitu luar biasa yang ada di IKN. Bisa kita lihat bahwa hanya jembatan kaca saja, tapi pengunjung bisa membludak sampai puluhan ribu orang mengunjungi jembatan kaca di libur Lebaran dalam satu hari itu ya. Dan total pengunjung yang mengunjungi IKN selama sekitar 10 hari 12 hari libur Lebaran itu mencapai 350.000 orang yang melakukan kunjungan wisata ke IKN. Jadi aksesnya ini kita melalui Jalan Sumbu Timur. Sebenarnya Jalan Sumbu Timur ini adalah jalan satu arah ya, ke arah sebaliknya dari yang saya lakukan saat ini. Akan tetapi karena jalan penghubung antara Sumbu Barat dan Sumbu Timur belum dibuka sepenuhnya, seperti jalan di depan istana yang merupakan penghubung Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Artinya kita lewat sini dulu sementara. Nanti ke depannya kita akan lewat jalan Sumbu Barat, karena arahnya harusnya searah Sumbu Barat ya, kalau ini kebalikannya. Dan dari jalan Sumbu Timur ini, kalau kanan itu kita mengarah ke jalan akses Hankam, tapi kalau belok kiri ini kita mengarah ke jalan feeder district juga, namanya Jalan Botanikal. Dan Jalan Botanikal ini tersambung juga dengan ujung Jalan Sumbu Barat. Jadi di masa yang akan datang kita akan lewat Jalan Sumbu Barat, bukan Jalan Sumbu Timur. Karena sekali lagi Jalan Sumbu Timur ini satu arah kebalikan dari yang saya lakukan saat ini. Dan inilah namanya Jalan Botanikal. Kalau dulu sering saya tampilkan di TikTok, ini dulu adalah jurang jalan ini, kemudian ditimbun sekitar 10 meter hingga menjadi rata seperti ini. Dan di sebelah kiri itu adalah jurangnya, kini menjadi wilayah embung. Dan embung itu adalah, di sebelah embung itu gedung kantor sekretariat presiden, yang juga berdekatan dengan gedung Mes Pas Pampres di sebelah kiri. Dan di depan kita itu ada pos security. Belok kiri itu kita mengarah ke belakang Istana Garuda. Akan saya spill jalan menuju Istana Garuda. Dan ini dari pos security, kalau belok kiri ini adalah jalan akses menuju Istana Garuda dan kawasan Istana Kepresidenan. Dan ini jalan masih sementara ya, belum rapi seutuhnya. Dan dari jalan ini kita pertama terhubung dengan
gedung kantor sekretariat presiden. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah Mes Pas Pampres. Dan dari jalan ini yang akan mengarahkan kita menuju ke kawasan Istana Kepresidenan. Dan tepat di hadapan kita ini adalah Istana Garuda di bagian belakangnya. Jadi Istana Garuda ini seperti kantor presiden. Nanti presiden akan melakukan kegiatan pekerjaannya di Istana Garuda. Jadi melalui video ini saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo agar Bapak Presiden Prabowo segera berkantor di IKN pada tahun 2028 nanti, dan maka saat itu para ASN dari berbagai kementerian harus segera dipindahkan, dicicil mulai dari tahun 2026 ini, agar IKN semakin rame dan semakin menarik ya. Dan ini jalanan ini juga tersambung dengan Istana Negara ya. Kalau sebelah kiri itu bangunan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek. Dan dari sini kita bisa melihat ada berbagai gedung Kemenko kelihatan. Kemudian ada rusun yang ada di ujung sana, rusun ASN kawasan East Resident atau kawasan Hunian Timur, dan ada Bank Indonesia. Kemudian sebelah kirinya lagi itu adalah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kalau dulu di masa pemerintahan Bapak Jokowi itu adalah Kementerian PUPR, tapi sekarang sudah terbagi menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan ini jalan ini tersambung dengan kawasan Istana Negara ya. Dan ini saya lanjutkan, kalau dari pos security tadi itu tadi belok kiri ke Istana Garuda dan Istana Negara. Kalau belok kanan ini ke arah kawasan glamping. Kalau lurus tadi kita lihat ada jalan yang akan dibangun, itu mengarah ke Jalan Sumbu Barat. Jadi semua ini saling terkait. Dan memang di masa yang akan datang kita akan lewat Jalan Sumbu Barat, tidak lewat Jalan Sumbu Timur yang arahnya berkebalikan dari Jalan Sumbu Barat. Karena Jalan Sumbu Barat satu arah, Jalan Sumbu Timur juga satu arah, tapi arahnya saling berlawanan. Dan inilah jalan akses menuju kawasan glamping IKN, di mana di sini akan ada banyak wisata ke depannya ya. Karena ini sudah di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Kalau kita lihat master plan IKN, KIPP itu seluas 6.671 hektar. Itu kalau istana dan lain-lain yang tadi kita lewati itu masuk KIPP 1A, kurang lebih luasnya 2.800 hektar. Kemudian mengarah ke arah dekat rusun ASN kawasan West Resident itu KIPP 1B. Di situ terdapat PSSI, kemudian Rumah Sakit Mayapada Abdi Waluyo, dan ada juga Wanagama itu 1B. Kemudian 1C itu banyak juga seperti SMA Taruna Nusantara dan lain-lain yang telah jadi. Nah, kalau KIPP 1B 1C itu nanti akan banyak kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, perhotelan, dan lain-lain ya. Tapi kalau di luar KIPP, contohnya ini kalau tidak salah masuk wilayah IKN Selatan kalau tidak salah ya, dari master plan IKN. Ini akan ada banyak tempat wisata di sini nantinya. Contohnya di sebelah glamping nanti ada rencana Taman Safari seluas 200 hektar. Kemudian di dekat glamping tadi ada jembatan kaca yang baru sebegitu aja, baru kecil begitu, tapi lonjakan wisatawan sangat luar biasa, penasaran, mencapai puluhan ribu orang per hari, dan dalam sekitar 10-12 hari mencapai 350.000 orang. Apalagi nanti ada taman safari di sini. Dan kita harapkan di sini juga nanti ada Disneyland, Universal Studio, Legoland, atau land-land apa yang ada di sini, IKN Land kalau bisa namanya. Itu pasti akan sangat membludak luar biasa. Maka dari itu semoga para investor segera mempercepat langkahnya untuk
berinvestasi di IKN, khususnya membangun tempat wisata, karena tentunya IKN akan lebih menarik jika ada tempat wisata juga, tidak hanya monoton di pusat pemerintahan. Dan ini bisa menjadi kawasan pusat ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur. Dan ini saya spill wilayah glamping, di sekitarnya terdapat tempat-tempat yang kanan kiri ini akan menjadi kafe. Kalau kita lihat suasananya sangat adem dan enak ya, banyak orang duduk-duduk di situ, dan kita menunggu kapan kafe ini bisa dibuka agar semakin ramai wisatawan yang datang dan bisa bersantai lebih lama di kawasan ini. Di kanan kita itu adalah glamping, tempat Pak Jokowi menginap pertama kali di IKN dulu ya, dan saat ini belum dibuka untuk umum. Kalau dibuka untuk umum pasti ramai sekali yang mau menginap, karena dekat sekali dengan jembatan kaca. Puas sekali kita bisa berfoto di jembatan kaca ini. Dan inilah jembatan kaca yang terdapat kafe ya, yang masih belum dibuka. Dan ini bisa kita lihat sendiri di hari biasa saja, waktu musim libur lebaran, ini pengunjung membludak, bahkan sampai penuh sesak dan antri ya. Dan semoga jembatan kaca ini bisa dipanjangin lagi seperti di Cina. Jadi kalau saya lihat yang ini kurang menantang ya, karena pendek sekali. Tapi kalau bisa dibuat agak ke arah mendekati ke arah istana, terus dibuat panjang, itu pasti akan sangat seru. Tapi yang penting hitungan strukturnya kuat ya, agar tidak roboh saat dikunjungi banyak orang. Ya, kita doakan saja semoga potensi wisata di IKN terus meningkat, dan ini bukti dukungan nyata masyarakat untuk pembangunan IKN. Dan oke ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.